Kelompok 1 bertanya, menurut kelompok 3, teori belajar mana yang cocok diterapkan pada kondisi saat ini? Menurut pendapat kelompok kami adalah teori konstruktivisme. Sesuai dengan namanya, konstruksi artinya membangun. Teori ini merupakan suatu usaha yang dilakukan berulang-ulang dalam sebuah pembelajaran untuk membangun tata hidup berbudaya modern. Nah, untuk memaksimalkan penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para guru dalam hal upaya implementasi kurikulum merdeka melalui pembelajaran konstruktif. Menurut teori ini, peserta didik merupakan pelaku aktif pembelajaran yang mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi dan pengalaman nyata. Capaian pembelajaran atau disebut juga dengan CP mengutamakan kompetensi yang perlu dicapai tanpa mengikat konteks dan konten pembelajarannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pada permasalahan 3 disebutkan bahwa salah satu penyebab Sandra melakukan hal tersebut ialah karena merasa lebih unggul dengan teman yang lain. Adakah faktor lain yang melatar belakangi Sandra bersikap seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, bisa jadi karena latar belakang didikan keluarga atau orang tuanya. Jadi memang ada beberapa anak yang tumbuh di dalam keluarga dengan fasilitas yang lengkap dan tingkat sosial yang tinggi. Secara tidak langsung, hal tersebut membentuk karakter dan kepribadian anak. Bagaimana dia bersikap terhadap teman-temannya yang derajat sosialnya atau tingkat sosialnya ada jauh di bawahnya dia. Kemudian ada pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok Anda terhadap kasus Sandra, bagaimanakah dengan sikap Sandra yang tenang? Apakah hal tersebut juga harus mendapatkan perhatian dari guru? Jika iya, seperti apa bentuk perhatian tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan coba untuk menjawab. Jadi, individu yang tenang itu menunjukkan kematangan sikap dan emosionalnya. Menurut kami, hal ini tidak perlu dijadikan perhatian khusus jika, dengan catatan ya, jika tidak menimbulkan masalah dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Itu ya, terima kasih. Kelompok 5 bertanya, apakah bisa dalam pembelajaran guru menerapkan 3 teori belajar sekaligus dalam kelasnya? Jika bisa, berikan contoh situasi nyatanya, dan jika tidak bisa, tolong sebutkan alasannya. Menurut pendapat kelompok kami adalah tidak bisa. Harus salah satu teori karena penerapannya berbeda. Misal, di KD3 itu tentang memahami, jadi bisa pakai teori kognitif atau behavior disesuaikan dengan indikatornya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu motivasi seperti apa yang diberikan kepada Tania agar ia bersemangat dan bergairah dalam belajar. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok bahwa sebelum kita memberikan motivasi yang seperti apa, kita harus mengetahui akar permasalahannya dulu. Kita sebagai seorang guru harus melakukan pendekatan kepada Tania, apa yang menyebabkan dirinya tidak bersemangat dan bergairah dalam belajar. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin karena dia sedang mengalami permasalahan di dalam lingkungan keluarganya. Dan cara kita untuk meningkatkan motivasinya atau mengembalikan semangat dan gairahnya dalam belajar itu, kita bisa memberikan nasihat-nasihat, dukungan, dorongan yang positif, semangat kepada Tania agar kembali bergairah dan bersemangat dalam belajar. Dan ketika permasalahannya itu berasal dari kegiatan atau cara guru mengajar, metode yang digunakan guru, kita sebagai seorang guru harus merubah metode kita dalam pembelajaran. Mungkin kita bisa menggunakan berbagai metode yang lebih beragam dan bervariasi, menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, sehingga nantinya akan menumbuhkan semangat dan gairah Tania dalam belajar lagi. Selain itu, kita memberikan apresiasi baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal kepada Tania dari setiap tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan Tania dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi intinya
motivasi yang diberikan kepada Tania ini merupakan motivasi yang berasal dari luar diri Tania atau dari lingkungan sekitar Tania. Kalau di dalam kelas ya dari guru itu sendiri. Kemudian juga bisa dari teman-temannya Tania. Kita sebagai seorang guru bisa mengajak teman-teman Tania untuk saling memberikan dukungan atau semangat agar Tania kembali lagi bersemangat dan bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, pada kasus Robert, anak jauh dari pengawasan orang tua seperti Robert akan terjerumus ke hal-hal negatif. Menurut pendapat Anda, bagaimana kita sebagai guru mengarahkan Robert agar tidak terjerumus? Baik, dari kelompok kami, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan perhatiannya yang lebih saat di sekolah, mengarahkan dia untuk mengikuti kegiatan yang positif di sekolah, lalu menanyakan dia dengan siapa itu kalau di luar sekolah, atau kalau udah pulang sekolah itu dia keluarnya sama siapa, lalu di rumah itu sama bibinya diajarin apa aja. Lalu kita juga harus menghubungi bibinya secara berkala untuk bekerja sama dalam mengawasi Robert, karena dia kan lagi masa perkembangan juga ya. Itu kan kita harus diawasi di luar sekolah maupun di dalam sekolah.